Keesokan harinya, seluruh warga Mesir menceritakan jika semalam mereka terbangun dari tidur dan merasakan lapar yang tiba-tiba. Mereka juga merasa bahwa seluruh warga Mesir mengalami hal yang serupa. Pendeta Kimuni yang mendengar berita bahwa seluruh warga Mesir merasa kelaparan dan mengiringnya seluruh tanaman di Mesir, mengatakan kepada Anik Mahu jika ini adalah tanda awal masa paceklik. Para pendeta mengungkapkan jika ini persis apa yang dikatakan oleh Yusuf jika masa paceklik akan datang setelah 7 tahun masa subur. Anik Mahu lalu menyuruh agar semua pendeta untuk berhati-hati dalam berbicara dan menyuruh agar mereka menyimpan cadangan gandum untuk setahun. Karena menurut Anik Mahu, paceklik belum tentu terjadi selama 7 tahun ke depan. Dan memang jika ada masa paceklik, mereka masih bisa mengulur waktu selama 1 tahun itu. Padiamon lalu mengungkapkan kenapa Yusuf tidak memberitahu cara menyimpan gandum dengan tangkainya pada semua agar para pendeta bisa membangun lumbung juga dan menyimpannya sendiri. Di sini Anik Mahu juga mengakui kehebatan Yusuf dan Tuhannya karena bisa menangani masalah negara ini dari penyimpanan gandum sampai menakwilkan mimpi yang terjadi saat ini. Dia pun akan merencanakan sesuatu jika memang akan terjadi paceklik nantinya, karena Anik Mahu tidak akan menganggap remeh musuh yang hebat seperti Yusuf. Paceklik yang sudah melanda Mesir membuat Yusuf semakin sering mengunjungi lumbung gandum untuk melihat kondisi para pembeli gandum. Sesampainya di sana, dia disambut gembira oleh para warga yang sedang mengantri untuk membeli. Yusuf juga memerintahkan untuk menggunakan lumbung tahun pertama karena jika tidak digunakan sekarang, maka gandumnya akan segera rusak. Sementara itu Zulaiha yang mengetahui jika Yusuf ada di lumbung gandum segera menuju ke sana. Sesampainya di sana, dia malah bersembunyi di balik pelayannya, yang padahal Yusuf sempat berhenti karena melihat sosok wanita yang ada di dalam mimpinya. Pelayannya pun lalu menanyakan kenapa Zulaiha bersembunyi. Ternyata Zulaiha tidak percaya diri karena dengan wajah jelek dan tuanya, dia akan malu jika di hadapan Yusuf. Ia kesana hanya sekedar ingin melihat sosok Yusuf saja. Sementara itu, di Kanaan Yakub kembali bertemu dengan Khalifah yang waktu itu bertemu dengan Yusuf. Yakub kembali menanyakan kepadanya apakah sudah mendengar kabar dari anaknya Yusuf. Khalifah itu mengungkapkan bahwa berkali-kali dia menanyakan tentang Yusuf di India, Suriah, tapi tak ada ya sama sekali yang mengenalnya. Yakub merasa entah mengapa ia berpikir Yusuf ada di Mesir sejak Khalifah itu menyampaikan pesan dari seorang pemuda dari sana. Khalifah itu juga menceritakan bahwa sekarang di Mesir sedang dilanda paceklik dan untuk bendahara kerajaan Mesir yang bernama Yusarsib atau Yusuf bisa mengatasi masalah itu karena cadangan gandumnya yang banyak. Setelah mendengar nama Yusarsib, Yakub mengatakan jika nama itu mirip sekali dengan nama Yusuf. Akan tetapi, Benjamin berpikir bagaimana mungkin Yusuf kakaknya menjadi seorang bendahara di negeri Mesir. Setelah tahu jika masih dilanda paceklik, Yakub pun segera menyuruh Benjamin untuk berhemat bahan makanan, karena kemungkinan besar Kanaan juga akan dilanda paceklik. Terlihat sungai Nil yang dulunya dialiri banyak air, sekarang terlihat sangat kering dan hanya menyisakan sedikit air saja. Hal itu membuat beberapa warga sedikit tidak percaya jika sungai terbesar di negeri mereka benar-benar mengering. Sementara itu, para pendeta sangat merasa kesal karena sekarang Yusuf berhasil menarik simpati kalangan orang miskin bahkan pejabat Mesir. Anik Mahu semakin khawatir karena sedikit demi sedikit Yusuf mampu menyingkirkan lawan-lawannya tanpa menggunakan kekerasan sedikit pun. Salah satu pendeta lalu mengungkapkan bahwa 1 tahun sudah berlalu dan masa paceklik terus berlanjut. Jika mereka tidak membeli gandum, maka mereka tidak akan bisa makan. Anik Mahu mengatakan bahwa hal itu tidak usah dikhawatirkan karena mereka mempunyai harta yang sangat banyak di kuil untuk membeli gandum nantinya. Para pendeta pun segera pergi ke lumbung untuk membeli gandum. Akan tetapi, mereka sangat kaget karena harga yang diberikan kepada pendeta adalah 3 kali lipat dari harga para penduduk lain. Hal itu karena para pendeta dianggap sebagai orang kaya, berbeda dengan para warga yang lainnya. Para pendeta pun mengungkapkan jika semua yang dimiliki oleh pemerintah berasal dari Amun. Namun dengan nada menyindir, petugas berkata bahwa semua berkah ini datang dari Tuhan yang Maha Esa dan Yusuf, bukan dari Amun yang bahkan tak bisa menyenangkan perut para pendetanya.
Setelah dipermalukan lagi, para pendeta pun akhirnya pergi dan tak jadi untuk membeli gandumnya. Setelah itu, terlihat para pelayan Zulaiha meminta gandum secara gratis kepada petugas. Namun setelah petugas melihat catatan mereka bertiga adalah budak dari Zulaiha, dan Zulaiha lah yang bertanggung jawab untuk membeli gandum. Mereka tidak berhak untuk meminta gandum secara gratis. Jika memang mereka mau minta secara gratis, maka Zulaiha harus memerdekakan mereka semua. Karena peraturan mengatakan, jika budak yang merdeka akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan budak yang bertuan akan ditanggung oleh majikan. Tapi, karena petugas itu merasa kasihan, akhirnya mereka bertiga diberi sedikit gandum untuk beberapa hari saja. Para pendeta yang telah dibuat malu menemui Anik Maho dan mengungkapkan semuanya jika harga gandum untuk mereka sangat mahal. Anik Maho pun berpikir jika dia menjadi Yusuf, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada semua musuhnya. Akan tetapi, Anik Maho akan berusaha berbicara dengan Akhenaten dan akan meminta gandum secara gratis untuk kuil atau memberikan harga yang murah kepada para pendeta. Anik Maho juga berpikir jika sekarang iman rakyat kepada Amun sudah tidak seperti dulu lagi, karena bisa dilihat dari kunjungan kuil yang mulai sedikit dan hanya beberapa saja. Kemudian di istana Zulaiha, ia mengetahui persyaratan untuk gandum gratis yang diberikan kepada budak yang merdeka. Akhirnya ia memerdekakan semua pelayannya yang tersisa di istananya dan mengusir mereka semua dari sana. Pada akhirnya para pendeta mendatangi Akhenaten dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap peraturan yang dibuat oleh Yusuf. Jika para pendeta harus membeli gandum dengan harga yang mahal, mereka berdalih bahwa mereka adalah abdi rakyat yang tak pantas untuk diberikan harga yang mahal. Akhenaten mengungkapkan, bukankah harta Amun sangat banyak dan harta itu bisa digunakan sewaktu-waktu. Yusuf juga mengatakan, jika pemerintahan tidak memaksa para pendeta untuk membeli gandum di lumbungnya, dia membebaskan para pendeta untuk membeli gandum di mana saja, bahkan di negeri tetangga. Anik Maho yang mendengar perkataan itu pun mulai berpikir dan pada akhirnya mereka semua pergi dari istana dengan rasa malu yang luar biasa. Yusuf lalu mengungkapkan kepada Akhenaten jika para pendeta akan membeli gandum dari pemerintahan nantinya, karena mereka tidak tahu jika di negeri tetangga juga sedang mengalami paceklik sama seperti yang dialami Mesir. Yusuf juga teringat di Kanaan yang juga sekarang pasti mengalami paceklik. Para pendeta tidak berhenti berusaha untuk mendapatkan gandum. Setelah mengetahui jika negeri lain juga dilanda paceklik, akhirnya para pendeta mendekati Ibu Suri untuk segera membujuk Akhenaten untuk memberikan gandum kepada kuil atau memberikan harga yang murah kepada mereka. Ibu Suri pun mendatangi Akhenaten dan marah-marah dia di depannya karena telah membuat para pendeta menderita dan mengancam jika mereka semua pasti akan dikutuk oleh Amun. Akan tetapi, Akhenaten tidak mempedulikan semua perkataan dari ibunya itu dan menyuruh pelayan agar segera membawa pergi Ibu Suri. Setelah kejadian itu, Akhenaten pun berpikir para pendeta kembali menghasut ibunya dan mulai saat ini Ibu Suri harus selalu diawasi dan para pendeta tidak boleh untuk berhubungan dengannya. Para pendeta lalu melaporkan kepada Anik Maho jika usaha mereka mendapatkan gandum dari negeri lain sudah sirna karena di sana juga dilanda paceklik seperti Mesir. Usaha untuk membujuk Ibu Suri pun gagal karena Akhenaten tidak menghiraukan ibunya sendiri. Pada akhirnya, Anik Maho menyuruh agar para pendeta menggunakan harta Amun yang sangat banyak untuk membeli gandum di lumbung pemerintah. هذه الثروة هي السبب وراء عظمة آمون وقوته الإله آمون. Setelah mengambil harta Amun, para pendeta lalu mendatangi lumbung dan membayar dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu 3 kali lipat. Mereka juga dipermalukan oleh petugas yang membuat semua warga mentertawakan mereka. Para warga juga mengungkapkan jika hadiah dan persembahan dari rakyat untuk dewa malah dipakai oleh para pendeta demi diri mereka sendiri. Sementara itu Zulaiha yang sekarang hidupnya terlunta-lunta mulai buta dan tak bisa melihat karena setiap harinya dia hanya bisa menangis. Kedua pelayannya pun kembali ke istana untuk menemui Zulaiha dan membuatkannya makanan.
Mereka berdua sangat merasa kasihan dengan mantan majikannya itu dan berharap bisa tinggal di istana lagi karena sejak kecil mereka berada di sana dan tak memiliki tempat tinggal lagi. Zulaiha pun menyetujui jika mereka berdua tinggal di sana bersamanya.